Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Perdagangan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ayudhya dengan NPM 1901010018, dan teman saya Laila Nur Azizah NPM 1901010226. Untuk materi yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Menurut Amir M.S., bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan. Misalnya dengan adanya bea, tarif, atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran dan timbangan, serta hukum dalam perdagangan. Selanjutnya, ada beberapa model perdagangan internasional. Di antaranya yang pertama ada model Ricardian. Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Karena dalam sebuah model Ricardian, negara mengkhususkan dengan memproduksi apa yang mereka paling baik produksi. Yang kedua ada model Heckscher-Ohlin. Model ini dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Mengesampingkan kompleksitasnya yang jauh lebih rumit, model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Teori ini berpendapat bahwa pola dari perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan dalam faktor pendukung. Yang ketiga ada faktor spesifik. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dan yang lain sangatlah mungkin ketika tidak dapat bergerak antar industri pada satu masa pendek. Faktor spesifik merujuk ke pemberanian, yaitu dengan faktor spesifik jangka pendek dari produksi seperti model fisik, tidak secara mudah dipindahkan antar industri. Yang keempat ada model gravitasi. Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibandingkan model yang lebih teoritis di atas. Model gravitasi pada bentuk dasarnya menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Selanjutnya ada beberapa manfaat perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal, karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Yang terakhir ada transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.
pun faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu peraturan atau regulasi perdagangan internasional. Umumnya, perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara. Selama berabad-abad di bawah kepercayaan dalam merkantilisme, kebanyakan negara memiliki tarif tinggi dan banyak pembatasan dalam perdagangan internasional. Pada tahun sejak Perang Dunia II, perjanjian multilateral kontroversial seperti GATT dan WTO memberikan usaha untuk membuat regulasi legal dalam perdagangan internasional. Kesepakatan perdagangan tersebut kadang-kadang berujung pada protes dan ketidakpuasan dengan klaim dari perdagangan yang tidak adil, yang tidak menguntungkan secara mutual. Regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa kesepakatan regional seperti Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Selanjutnya yaitu sistem perekonomian. Pengertian dari sistem perekonomian itu sendiri yaitu sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam sistem perekonomian. Macam-macam sistem perekonomian dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perekonomian terencana. Pada perekonomian terencana dibagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Yang kedua yaitu perekonomian pasar. Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan dalam batas-batas tertentu. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga yaitu perekonomian pasar campuran. Perekonomian pasar campuran adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffith, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar ataupun terencana, bahkan seperti negara Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi.
Peranan perdagangan internasional dalam perekonomian. Yang pertama yaitu efek perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain. Wijono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Sedangkan menurut Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Sehingga jika aktivitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Yang kedua yaitu efek terhadap produksi. Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap sektor produksi di dalam negeri. Secara umum, menyebutkan 4 macam pengaruh yang bekerja melalui adanya spesialisasi produksi, kenaikan investasi surplus, transfer surplus, dan kenaikan produktivitas. Yang ketiga yaitu spesialisasi. Perdagangan internasional mendorong masing-masing negara ke arah spesialisasi dalam produksi barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatifnya. Yang perlu diingat di sini adalah spesialisasi itu sendiri tidak membawa manfaat kepada masyarakat, kecuali apabila disertai kemungkinan menukarkan hasil produksinya dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Spesialisasi plus perdagangan bisa meningkatkan pendapatan real masyarakat, tetapi spesialisasi tanpa perdagangan mungkin justru menurunkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan yang membuat spesialisasi dan perdagangan tidak selalu bermanfaat bagi suatu negara. Yang pertama, ketidakstabilan pasar luar negeri. Yang kedua, keamanan nasional. Dan yang ketiga, dualisme. Yang selanjutnya yaitu sumber utama dari peningkatan produktivitas dan efisiensi yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan luar negeri. Yang pertama, economies of scale. Makin luasnya pemasaran produksi bisa diperbesar dan dilakukan dengan cara yang lebih murah dan efisien. Economies of scale menurunkan long run average cost dari suatu sektor industri. Yang kedua, teknologi baru. Perdagangan internasional dan hubungan luar negeri pada umumnya dikatakan sebagai media yang penting bagi penyebaran teknologi dari negara-negara maju ke negara yang belum berkembang. Yang ketiga, rangsangan persaingan. Berarti peningkatan efisiensi tidak hanya terjadi lewat teknologi baru, melainkan juga lewat pasar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, tenaga kerja maupun modal dari suatu negara ke negara lain. Demikian pula sebaliknya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba, hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya.
Terima kasih untuk semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.